Bab 881, Setengah Orang Suci Sarah. Saat pedang itu jatuh, cahaya pedang turun lagi. Sebelum cahaya pedang jatuh, energi pedang mempengaruhi area ini, dan gunung yang runtuh di bawahnya runtuh lagi. Raja Guntur berdiri di udara. Dia tahu bahwa inilah saatnya untuk menegakkan otoritasnya. Selama bertahun-tahun, orang-orang dengan kemampuan khusus tidak menonjolkan diri secara internasional. Selama bertahun-tahun, dunia didominasi oleh para pejuang. Meskipun makhluk gaib ini memiliki rasa keberadaan, kehadiran mereka tidak terlalu kuat. Jika dia bisa menerima serangan Sarah. Jika dia bisa mengalahkan Sarah. Kemudian, mulai sekarang, dia, Raja Guntur, yang mengambil keputusan akhir di antara para pejuang internasional. Menghadapi cahaya pedang yang jatuh, dia tidak merasa malu sama sekali saat ini. Saya melihat guntur dan kilat di sekitar tubuhnya dengan cepat berkumpul, membentuk guntur dan kilat dengan lengan yang tebal. Guntur dan kilat ini dengan cepat bergerak mundur dan bertemu dengan cahaya pedang hitam yang meledak. Guntur dan kilat versus cahaya pedang. Boom! Di udara, ia meledak seketika. Ledakan itu memekakkan telinga. Beberapa prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah di kejauhan terkejut hingga tercengang. Untungnya, hati mereka dilindungi oleh orang-orang kuat dari sekte tersebut telah membunuh banyak orang. Raja Guntur juga terperangkap setelah ledakan tersebut. Saat ini, tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh dengan cepat dari langit. Boom! Tubuhnya jatuh ke reruntuhan. Begitu tubuhnya jatuh, Sarah mengambil tindakan. Pedang jahat sejati di tangannya menebas. Cahaya pedang lainnya jatuh. Cahaya pedang ini menebas langsung ke arah reruntuhan tempat Raja Guntur mendarat. Melihat pemandangan ini, semua negara adidaya di Amerika Serikat mengubah ekspresi mereka secara bersamaan. Kapten. Ah, tidak. Tidak mungkin, pemimpin tidak akan dikalahkan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Raja Guntur akan dikalahkan. Dalam hati mereka, Raja Guntur adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin seorang prajurit kuno Daxia bisa mengalahkan Raja Guntur? Pada saat kritis ini, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari reruntuhan di bawah. Begitu dia bergegas keluar, cahaya pedang itu jatuh. Di tanah, celah besar muncul lagi. Hal ini disebabkan oleh cahaya pedang yang jatuh. Ribuan meter jauhnya, Raja Guntur berdiri di atas batu. Saat ini, dia berlumuran darah dan sangat malu. Brengsek. Dia bersumpah dengan marah. Angkat tangan Anda dan hadapi kekosongan di depan Anda. Teleponnya datang. Dengan minuman besarnya. Kilatan petir muncul tepat di depan tubuh Sarah. Sambaran petir ini panjangnya 100 meter. Guntur dan kilat berwarna putih keperakan menembus langit dan menghantam Sarah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh Sarah bersinar, dan dia muncul 1000 meter di belakang. Pedang jahat sejati di tangannya tiba-tiba menebas, dan cahaya pedang yang menakutkan berubah, langsung menyambut guntur dan kilat. Guntur dan kilat ini langsung dipotong-potong oleh cahaya pedang dan menghilang ke dalam ketiadaan. Saat ini, guntur dan kilat muncul di langit. Guntur dan kilat ini terus menyerang Sarah. Kecepatan Sarah sangat cepat, dia terus menghindar dan menyerang, dan sinar pedang muncul satu demi satu, menebas ke arah guntur dan kilat. Namun, terlalu banyak guntur dan kilat. Pedang jahat sejati di tangannya terkena secara langsung. Saat dia dipukul, kekuatan mengerikan datang dari pedang Zhengsai. Kekuatan ini memenuhi seluruh tubuhnya bersama dengan lengannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa, darah di tubuhnya bergulung, tenggorokannya terasa panas, dan seteguk darah muncrat. Saat ini, kecepatan Sarah terpengaruh. Namun, guntur dan kilat lain turun pada saat ini. Untuk sesaat, Sarah tidak mengelak. Lengannya terkena langsung. Lengannya langsung dimutilasi dengan darah dan daging. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang jahat sejati dengan kuat reruntuhan di tengah. Oh ya. Pemimpin itu kuat dan mendominasi. Aku baru saja memberitahumu, bagaimana pemimpinnya bisa kalah. Bagaimana seorang prajurit Daxia bisa ditandingi oleh pemimpinnya. Melihat pemandangan ini, negara adidaya di Amerika Serikat pun bersorak. Lengan Sarah dipukul, dan daging serta darahnya langsung dimutilasi. Pedang jahat sejati juga jatuh. Dari kejauhan, Dimitri melihatnya dan sedikit mengernyit. Dia tidak ingin mengambil tindakan. Bahkan jika dia mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Guntur, karena kekuatannya jauh lebih lemah daripada surga. Surga takut pada Raja Guntur, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Kekuatannya lebih lemah dari Sarah. Namun, kini Sarah akan segera dikalahkan. Dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sosok bertopeng di belakangnya. Orang-orang ini adalah pilihan terakhirnya. Orang-orang ini diam-diam telah dikendalikan olehnya selama periode ini, dan kekuatan mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saat ini, dia ingin memerintahkan orang-orang ini untuk menyelamatkan Sarah. Karena siapapun bisa mati, tapi Sarah tidak bisa mati. Tepat ketika dia mendapat ide ini. Jauh di depan, di medan perang. Sarah marah. Aura di tubuh Sarah melonjak dalam sekejap. Aura ini mempengaruhi ruang di sekitarnya, dan beberapa batu di sekitar tubuhnya langsung terhempas.
Dia mengangkat tangannya. Lambaikan saja. Pedang jahat sejati yang jatuh terbang lagi. Meskipun lengannya berlumuran darah dan berdarah, dia masih memegang pedang jahat sejati dengan kuat. Dia memandang Raja Guntur di kejauhan. Matanya yang gelap berubah menjadi merah darah saat ini, dan ada rasa dingin di wajah cantiknya, begitu dingin hingga membuat orang menggigil. Jauh sekali, tanah tak bertuan. Di pohon besar, ada seseorang berdiri di sini. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki rambut panjang, setengah hitam dan setengahnya. Dia adalah Arthur. Arthur melihat pertempuran sengit di kejauhan dan merasakan aura di tubuh Sarah. Dia terkejut dan berseru, aura ini terlalu kuat. Ini telah melampaui tangga 9 surga yang ekstrim. Sebenarnya, itu telah melampaui aura seorang semi-suci. Di atas tangga 9 surga adalah 9 alam. Namun, jika Anda ingin menjadi 9 alam, ada beberapa langkahnya. Anda harus memasuki alam setengah 9 terlebih dahulu. Dunia ini tidak mempunyai nama. Sebab, sejak zaman dahulu, sangat sedikit orang yang memasuki alam ini. Menurut pemahaman Arthur, bahkan di zaman kuno ketika para pejuang pada umumnya sangat kuat, hanya ada sedikit yang memasuki 9 alam. Half Nine Realm, dia menyebutnya Half Saint. Pada saat ini, aura Sarah telah menembus tangga 9 surga dan memasuki alam semi-saint. Dia benar-benar wanita ajaib. Kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat, tapi dia telah mencapai level ini dengan kekuatan dengan darah di tubuhnya. Dia mungkin orang pertama dalam sejarah. Arthur bergumam pelan. Dia menjadi semakin tertarik pada Sarah. Di medan perang, Sarah marah. Setelah dia marah, dia langsung kerasukan. Pada saat ini, dia kehilangan akal sehatnya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Bunuh. Bunuh manusia super ini. Mencari kematian. Raja Guntur mendengus dingin dan sekali lagi mengendalikan guntur dan kilat untuk menyerang Sarah. Aura Sarah mencapai semi-suci, dan dia juga mendapat serangan semi-sage. Kecepatannya juga mencapai ekstrim, benar-benar secepat kilat, tidak, lebih cepat dari kilat. Tubuhnya melewati celah petir dan muncul di depan Raja Guntur dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang jahat sejati di tangannya menebas. Ini. Raja Guntur terkejut. Dia tidak menyangka Sarah begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Sarah, tunjukkan belas kasihan. Di kejauhan, Dimitri tiba-tiba berbicara. Suara Dimitri membuat Sarah bereaksi, dan matanya yang merah darah berubah menjadi normal. Aura di tubuhnya melemah dengan cepat. Dia berhenti tepat pada waktunya. Hanya bagian belakang pedangnya yang menamparkan Raja Guntur. Raja Petir langsung pingsan dan jatuh ke tanah di antara reruntuhan. Bab 882, Pemimpin Aliansi Sarah. Dimitri berteriak tepat waktu, membiarkan Sarah bereaksi tepat waktu dari keadaan kerasukan. Dia tidak melakukan sesuatu yang kejam, dia hanya menghajar Raja Guntur. Dimitri juga memiliki motif egois. Karena dia tahu bahwa naga itu sangat kuat dan tidak mudah untuk membunuh mereka. Jika orang kuat terbunuh sekarang dan naga terbunuh berikutnya, itu akan menjadi lebih berbahaya. Raja Guntur sangat kuat, tidak lebih lemah dari yang kuat di tangga 9 surga. Dia muncul tepat waktu dan berjalan menuju Sarah. Sarah memandang Dimitri yang mendekat, dan bertanya dengan ragu, "Kakek, mengapa kamu ingin dia tetap hidup?" Meskipun saya sudah lama tidak menjadi pejuang, saya tahu bahwa Amerika Serikat telah berperang dengan kita selama ini bertahun-tahun. Xia Zuo benar. Dimitri berkata, "Sarah, membunuh naga adalah kuncinya. Naga sangat kuat dan sulit untuk membunuh mereka. Sekarang jika kamu membunuh orang kuat, maka membunuh naga akan lebih berbahaya. Terlebih lagi, ada yang nyata 9 penguasa alam di pulau itu. Orang ini jelas merupakan musuh, dan kita perlu bekerja sama untuk membunuhnya." Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Saat ini, negara adidaya dari Amerika Serikat datang dan membantu Raja Petir yang terluka parah bangkit dari reruntuhan. Dan surga juga datang. Surga memandang Sarah dengan wajah cerah dan berkata dengan kagum, "Sarah, kamu benar-benar hebat dan kuat. Kamu layak menjadi istri Julian. Posisi pemimpin aliansi bela diri di dunia ini harus menjadi milikmu." Langit tersenyum. Namun, ada kutukan besar di hatinya. Sialan, tidak masalah jika Julian begitu kuat, sekarang bahkan wanitanya pun begitu kuat, dan keduanya sangat kuat, bagaimana orang lain bisa bertahan? Sarah segera berkata, "Saya tidak tertarik dengan pemimpin aliansi seni bela diri dunia." Sarah hanya ingin bersama Julian. Karena membantu Julian, Tianmen diciptakan. Tapi sekarang hidup atau mati Julian tidak diketahui. Dia tidak berniat menjadi pemimpin aliansi seni bela diri dunia. Dimitri berkata tepat pada waktunya, "Sarah, kamu masih harus menjadi pemimpin aliansi bela diri di dunia ini." "Kenapa?" Sarah bertanya. Dimitri berkata, "Karena kamu adalah yang terkuat, sekarang semua prajurit di Daxia dan semua prajurit di dunia mematuhimu." "Semuanya, menurutmu begitu atau tidak?" "Ya." Banyak prajurit yang datang berbicara pada saat yang bersamaan. Cakra menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Sarah,
pemimpin aliansi bela diri di dunia, kami, Sekte Tianshan, hanya mengenali Anda. Ya, Maha Shaolin juga berkata. Ya, 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 aku juga setuju. Sarah, jangan lalai. Lihat pemimpinnya. Tiba-tiba, banyak orang yang berlutut di tanah. Satu orang berlutut, dan yang lainnya mengikuti. Dalam waktu singkat, ratusan orang sudah berlutut di tanah. Ini. Sarah tampak malu. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri. Dia datang ke sini hanya untuk bertanya kepada surga dan tentang Julian. Sekarang dia tahu bahwa Julian benar-benar dikalahkan oleh orang aneh, dia ingin pergi ke pulau untuk melihat situasinya dan mencari tahu apakah Julian masih hidup atau mati. Karena dia tidak percaya Julian sudah mati. Dia sangat yakin bahwa Julian masih hidup. Dimitri tersenyum dan berkata, Sarah, jangan lalai. Tidak ada yang lebih cocok menjadi pemimpin aliansi bela diri ini selain Anda. Jika Anda ingin membalas dendam Julian, Anda sendiri mungkin tidak dapat melakukannya. Anda perlu menyatukan aliansi bela diri di seluruh dunia untuk membalaskan dendam Julian. Hanya ketika membalas dendam dia bisa pergi ke pulau untuk membunuh naga itu. Dimitri berkata sambil melihat Raja Petir yang sedang ditolong, berlumuran darah dan sekarat. Dia bertanya sambil tersenyum, Raja Petir, kan? Apakah kamu yakin sekarang? Raja Guntur melirik Sarah. Ada sedikit ketakutan di matanya. Wanita ini sangat menakutkan. Sebelum kematiannya, gurunya telah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi prajurit kuno Daxia sesuka hati. Namun, dia merasa kekuatannya tidak terkalahkan. Baru saat itulah dia berani muncul. Tanpa diduga, dia kini dikalahkan oleh seorang wanita. Meskipun saya tidak yakin. Namun, dalam situasi ini, dia tidak berani mengatakan tidak. Saya menerimanya. Dia berbicara dengan lemah. Dimitri bertanya, apakah Anda mengenali Sarah sebagai pemimpin aliansi? Raja Guntur mengangguk, saya mengakuinya. Dimitri berkata, seperti yang telah disepakati sebelumnya, mulai sekarang, setiap orang harus mendengarkan pemimpin aliansi bela diri. Raja Guntur mengangguk dan berkata, saya mengakuinya, saya mendengarkan, tetapi ini hanya terbatas pada pergi ke luar negeri untuk membunuh naga. Selain itu, saya tidak akan pernah mendengarkan hal-hal lain. Dimitri mengangguk. Ini sudah cukup. Dengan bergabungnya kelompok negara adidaya ini, pembunuh naga akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dimitri memandang Sarah dan berkata, Sarah, beri perintah sekarang. Sarah mengerutkan kening. Perintah apa yang harus kuberikan? Dimitri berkata, kami semua mendengarkan Anda mengenai pembunuhan naga. Terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sarah tidak punya ide apapun. Dia tidak tahu apa-apa tentang naga. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ayo kita pergi ke sungai untuk berkumpul dulu, dan kita akan berdiskusi di sungai. Bagian tengah sungai berada di tepi laut. Jika ingin keluar negeri harus naik kapal pesiar di sungai. Oleh karena itu, Sarah meminta semua orang untuk pergi ke tengah sungai terlebih dahulu, lalu kembali ke tengah sungai. Surga segera berdiri dan berkata dengan lantang, semuanya, pemimpin aliansi telah memberi perintah. Kita akan pergi ke tengah sungai dulu. Begitu kita sampai di tengah sungai, kita akan membahas masalah pembunuhan naga. Selama kita membunuh naga itu, semua orang akan hidup selamanya. Ya. Dengarkan pemimpinnya. Pergi ke sungai. Saat ini, jauh sekali. Melihat pemandangan ini, Arthur tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa di luar negeri, ada orang yang bertahan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Orang ini abadi. Dia telah berlatih lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia pasti telah membobol jika Anda mencapai 9 alam, Anda bahkan tidak akan menandingi Julian. Aku harus pergi melihatnya. Arthur bergumam pelan. Dia berencana pergi ke pulau-pulau di luar negeri sebelum orang lain untuk melihat seberapa kuat orang aneh yang telah berlatih seni bela diri di luar negeri selama lebih dari 1000 tahun ini. Para prajurit dari Gunung Liu Huang pergi satu demi satu. Sarah juga pergi bersama Dimitri. Di jalan keluar. Kakek, apa rencanamu selanjutnya?
Sarah sudah lama mengetahui bahwa Dimitri akan membunuh naga itu. Untuk tujuan ini, dia telah merencanakannya selama beberapa dekade. Bahkan membunuh penyuruh adalah persiapan untuk membunuh naga. Kakek, kura-kura juga salah satu hewan yang membawa keberuntungan. Mengapa darah kura-kura tidak bisa membuat manusia hidup selamanya, tapi naga bisa? Sarah menanyakan keraguan di hatinya. Dimitri berkata, penyuruh adalah salah satu dari 4 binatang yang membawa keberuntungan, ya, tetapi ia adalah yang terlemah di antara mereka. Di antara 4 binatang yang membawa keberuntungan, naga menempati urutan pertama, burung phoenix kedua, unicorn ketiga, dan kura-kura keempat. Sedangkan untuk burung phoenix, saya tidak tahu apakah darah unicorn bisa membuat manusia hidup selamanya, tapi saya yakin darah naga benar-benar bisa membuat manusia hidup selamanya, dan ada yang abadi di dunia ini, jika tidak ada yang lain makhluk abadi yang tersembunyi di dalam klan vampir, dan... Ekspresi Dimitri menjadi serius. Daxia juga punya, Arthur salah satunya. Dewa klan darah takut pada Dewa Daxia, jadi mereka tidak pernah berani menunjukkan wajah mereka. Sarah mendengarkan dengan cermat. Mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Keabadian, betapa menariknya hal ini. Lalu apa rencana kakek selanjutnya? Dimitri berpikir sejenak dan berkata, tentu saja saya akan pergi ke luar negeri untuk membunuh naga. Namun, hanya orang kuat yang bisa pergi ke luar negeri kali ini. Mereka yang belum melintasi alam ke-8 tidak akan dibawa bersama mereka. Mereka yang belum melintasi alam ke-8 tidak akan dibawa bersama mereka. Mereka yang belum melintasi alam ke-8 tidak akan dibawa bersama mereka. Mereka yang belum melintasi alam ke-8 tidak akan dibawa bersama mereka. Mereka yang belum melintasi alam ke-8, saya akan menjadi umpan meriam bahkan jika saya pergi ke sana, dan saya berencana untuk membawa beberapa senjata berteknologi tinggi. Beberapa senjata berteknologi tinggi yang kuat sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari puncak tangga 9 surga. Sarah bertanya, kapan kita akan berangkat? Jangan khawatir, ayo pergi ke Jiangzhou untuk membahasnya dulu. Sarah mengangguk. Dia tidak tertarik membunuh naga. Dia hanya ingin memeriksa kehidupan dan kematian Julian. Bab 883, Arthur tiba. Konferensi seni bela diri dunia Gunung Liu Huang ini berakhir dengan sukses. Awalnya, surga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadi pemimpin aliansi seni bela diri, namun tanpa diduga, seorang Amerika dengan kekuatan super muncul untuk menyembunyikan kekuatannya, dia tidak memilih untuk mengambil tindakan. Pada akhirnya, Sarah menjadi pemimpin aliansi tersebut. Surga juga sangat tertekan. Semua orang pergi. Surga duduk di reruntuhan, merokok dengan depresi. Saat ini, seorang pria bertopeng merah datang. Surga merasakannya dan segera berdiri. Tuan. Ada rasa hormat dalam ekspresinya. Dia tidak tahu betul siapa tuan ini. Karena dia belum pernah melihat wajah sebenarnya dari gurunya, dia hanya tahu bahwa gurunya sangat kuat dan telah mengajarinya banyak seni bela diri terbaik. Bahkan keterampilan yang menantang surga seperti kungfu Dava penyerap diajarkan oleh gurunya. Bahkan keterampilan yang menantang surga seperti kungfu Dava penyerap diajarkan oleh gurunya. Arthur, yang mengenakan topeng, melihat ke langit dan bertanya, apa, suasana hatimu sedang buruk? Surga tampak tertekan dan berkata, saya menghabiskan seluruh upaya saya untuk membuat gaun pengantin Sarah. Jangan terlalu banyak berpikir. Arthur menghiburnya dan berkata, ini hanya sementara. Begitu kamu mendapatkan darah naga dan menjadi abadi, kamu akan memiliki umur yang tak terbatas. Waktu, di tahun-tahun yang panjang, Anda harus menjadi nomor 1 di dunia sangatlah sederhana. Ya, itulah yang diajarkan guru kepadaku. Arthur melihat ke langit dan berkata lagi, kali ini saya pergi ke luar negeri, saya tidak ingin ada orang yang kembali hidup-hidup, Anda tahu. Surga memandang Arthur yang mengenakan topeng dengan kebingungan. Arthur berkata, saya pikir Anda harus tahu bahwa jika satu orang lagi masih hidup, akan ada satu lagi yang abadi, yang merupakan ancaman bagi Anda untuk menjadi yang terbaik di dunia. Ya, murid mengerti. Surga mengangguk. Beri aku peta pulau itu. Ya. Surga segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Arthur peta yang diambilnya dari Julian. Arthur melihat dan menuliskannya. Lalu, berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan Gunung Liu Huang, dia pergi ke sungai, diam-diam menemukan helikopter, dan pergi ke luar negeri sendirian. Dia ingin bertemu dengan pria kuat yang bersembunyi di luar negeri. Luar negeri. Dalam beberapa hari terakhir, Julian tinggal bersama orang aneh misterius Hawan. Ketika Haimaru tidak dirasuki iblis, dia masih sangat sadar. Dia sangat mudah diajak bicara dan memberitahu Julian. Surga memandang Arthur yang mengenakan topeng dengan kebingungan. Arthur berkata, saya pikir Anda harus tahu bahwa jika satu orang lagi masih hidup, akan ada satu lagi yang abadi, yang merupakan ancaman bagi Anda untuk menjadi yang terbaik di dunia. Ya, murid mengerti. Surga mengangguk. Beri aku peta pulau itu. Ya. Surga segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Arthur peta yang diambilnya dari Julian. Arthur melihat dan menuliskannya. Lalu, berbalik dan pergi.
Setelah meninggalkan Gunung Liu Huang, dia pergi ke sungai, diam-diam menemukan helikopter, dan pergi ke luar negeri sendirian. Dia ingin bertemu dengan pria kuat yang bersembunyi di luar negeri. Luar negeri. Dalam beberapa hari terakhir, Julian tinggal bersama orang aneh misterius Hawan. Ketika Haimaru tidak dirasuki iblis, dia masih sangat sadar. Dia sangat mudah diajak bicara dan memberitahu Julian pemahamannya tentang Qian Kun teknik. Julian telah berdiskusi dengan Haimaru beberapa hari terakhir ini. Senior, menurutku pemahamanmu salah. Julian menulis di tanah. Qian Kun teknik dapat mengolah dua ki langit dan bumi. Kedua ki tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Namun, Anda telah mengambil jalan yang sangat pendek, yang menyebabkan cuaca di tubuh Anda menjadi terlalu kuat dan bumi tidak bisa mengolah ki bumi. Ah, benarkah? Setelah Haimaru melihat karakter kuno yang ditulis oleh Julian di tanah, dia juga menulis, kalau begitu, apakah kamu mengerti? Julian menulis di tanah, Qian Kun melambangkan langit dan bumi. Dua ki langit dan bumi berhubungan dengan yin dan yang dalam tubuh manusia. Langit adalah yang dan bumi adalah yin. Keduanya perlu mencapai keseimbangan. Julian mulai menulis tentang penelitiannya tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah membacanya, Haimaru menggelengkan kepalanya dan menulis di tanah, tidak, bukan itu masalahnya. Saya berlatih sesuai dengan metode mental, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Julian juga mulai berpikir. Dia melihat pemikiran yang terekam di dinding batu. Dia berpikir dengan serius. Ada 9 ki sejati di tubuh saya sekarang. Pengumpulan 9 ki sejati adalah ki sejati Tiangang. Jika menurut pemahaman saya, maka saya telah mengolah yang ki, cuaca, dan ki kering. Sekarang saya masih memiliki kekurangan yin ki, kekurangan ki bumi, dan kekurangan kun ki. Alangkah baiknya jika Sarah ada di sini. Julian tidak bisa tidak merindukan Sarah. Sarah mempraktikkan ki jahat duniawi. Jika Sarah tidak kehilangan ingatan atau keterampilannya, dia akan bisa mendiskusikan seni bela diri dengan Sarah. Menghitung waktu, dia sudah beberapa lama tinggal di pulau ini. Surga telah kembali selama beberapa hari. Jika tidak terjadi apa-apa, surga pasti akan membawa sejumlah besar orang kuat untuk muncul di sini untuk membunuh naga itu. Dan dia juga mengobrol dengan Haimaru beberapa hari terakhir. Memang ada komodo di pulau ini. Ekor naga itu dipotong lebih dari 1.300 tahun yang lalu, tetapi ia masih hidup dan bersembunyi di jurang naga. Selama bertahun-tahun, Haimaru telah melihat naga itu beberapa kali. Ini tengah malam setiap saat. Setiap kali naga muncul pasti akan menimbulkan tsunami. Julian berpikir sejenak, dan dia merasa bahwa Qian Kun teknik dan beberapa seni bela diri tiada taraf yang terekam di dinding batu harus dihancurkan. Karena metode mental ini terlalu mendalam. Seni bela diri ini sangat menakutkan. Jika diperoleh dan dikuasai oleh seseorang yang memiliki niat jahat seperti surga, pasti akan menjadi bencana bagi banyak orang di dunia. Julian menuliskan ide ini. Dia segera dihentikan oleh Haimaru. Haimaru menulis di lapangan, ini tidak mungkin. Itu karena selama berabad-abad, ada terlalu banyak orang dengan pikiran Anda, yang telah menyebabkan hilangnya beberapa seni bela diri terbaik. Jika saya melakukan ini, Anda tidak akan melakukannya dapat melihat kelas atas hari ini. Julian menulis, dikatakan demikian, jika seseorang dengan niat jahat mendapatkannya, itu akan menjadi bencana bagi dunia. Kebanyakan orang biasa di dunia ini. Demi keselamatan orang-orang ini, saya harus menghancurkannya. Haimaru berpikir sejenak dan merasa perkataan Julian masuk akal. Tertulis di tanah, lupakan saja, apapun yang kamu mau. Terima kasih banyak. Setelah mendapat izin, Julian menulis beberapa kata di tanah. Lalu, dia melihat ke depan dan ke belakang lagi. Selama periode ini, dia membaca keterampilan mental dan seni bela diri di dinding batu berulang kali dan menghafal semuanya. Setelah membacanya lagi untuk memastikan bahwa aku mengingatnya dengan benar, aku mengambil pedang naga pertama. Swoosh! Energi pedang yang kuat berkembang dari pedang naga pertama. Energi pedang melesat melintasi dinding batu. Dinding batu itu langsung retak. Segera setelah itu, gua tersebut runtuh. Haimaru pergi dengan cepat. Julian juga bergegas keluar gua sebelum pingsan. Hosh! Haimaru menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, kekuatan muncul di jari-jarinya, dan dia menulis di tanah, sangat disayangkan bahwa mulai sekarang, dunia akan kehilangan seperangkat keterampilan internal terbaik dan beberapa seni bela diri terbaik. Julian menulis, itu tidak terlalu kecil. Setidaknya Anda dan saya telah menghafalnya. Jika Anda dan saya belum menguasainya sebelum kita mati, kita juga dapat meninggalkan rahasia seni bela diri dan memberikannya kepada orang-orang yang ditakdirkan. Juga, tulis Haimaru. Ngomong-ngomong, di mana naganya? Julian menulis di tanah. Dia tahu ada naga di dalam jurang, tapi di mana naga itu berada, dia tidak tahu. Setelah membaca kata-kata yang ditulis oleh Julian, Haimaru menunjuk ke kedalaman jurang, dan kemudian menulis, saya menyarankan Anda untuk tidak mengejar gagasan tentang naga, bahkan jika ekor naga itu dipotong lebih dari 1.300 tahun yang lalu, tapi bagaimanapun juga ini adalah naga, pemimpin dari 4 binatang yang membawa keberuntungan, dan tidak mudah untuk diganggu. Julian menulis, saya tidak akan bertindak gegabah.
Hehe. Saat ini, tawa keras terdengar dari kejauhan. Siapa? Julian tiba-tiba bereaksi dan menatap ke kejauhan. Di kejauhan, di tebing. Seseorang muncul. Orang ini mengenakan jas putih dan topeng merah di wajahnya. Ini Arthur yang telah tiba. Arthur muncul di pulau ini karena dia ingin bertemu dengan ahli 9 alam di pulau itu. Tubuh pria itu bersinar dan dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Dia dengan cepat terbang menuju jurang dan muncul. Dia dengan cepat terbang menuju jurang dan muncul di depan Julian dan Haimaru hampir dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Julian bahkan tidak bereaksi. Bab 884, Pertempuran Sengit. Kecepatan Arthur sangat cepat sehingga Julian tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat dia bereaksi, Arthur sudah muncul di hadapannya. Dia mundur beberapa langkah karena sedikit terkejut. Haimaru menatap Arthur, tamu tak diundang, dengan ekspresi serius. Dia membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa kata aneh. Bahasa India kuno. Mendengar ini, Arthur sedikit terkejut. Sekarang, dia memahami identitas pria ini. Ini adalah pejuang dari India lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sebagai orang yang telah hidup hampir 2000 tahun, ia mahir dalam bahasa-bahasa di seluruh dunia, bahkan beberapa bahasa kuno. Namun, dia tidak berbicara omong kosong kepada pria ini. Matanya tertuju pada Julian. Dunia luar menyebarkan rumor bahwa Julian telah meninggal. Tanpa diduga, dia hidup dengan baik di pulau ini. Julian menatap Arthur, yang mengenakan topeng merah, dan bertanya, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Gelombang. Arthur terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang siapa aku. Aku di sini bukan untukmu, aku di sini untuk dia. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Haimaru. Mengatakan beberapa pepatah lama. Kemudian, dia memberi isyarat mengundang. Haimaru mengetahui tujuan kunjungan pria ini dan datang untuk menantangnya. Dia memberi isyarat kepada Julian untuk mundur sementara, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Arthur. Julian juga menggerakkan niat Haimaru dan segera mundur. Haimaru memandang Arthur dan berkata. Arthur berkata. Julian, yang tidak jauh dari situ, tampak bingung ketika mendengar ini. Meskipun dia telah bersama Haimaru beberapa hari terakhir ini, dan Haimaru juga berbicara dalam bahasa India kuno ini, dan dia bisa memahaminya sedikit, tapi itu hanya sapaan sederhana, dan dia tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Tentang sekarang. Setelah keduanya bertukar kata sebentar, mereka pergi dengan cepat. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan Julian, dan Julian segera mengikutinya. Dia mengikuti ke tepi laut. Haimaru berdiri di atas batu setinggi 100 meter, dia mengenakan pakaian yang ditenun dari tanaman merambat dan ditutupi rambut. Arthur, sebaliknya, berdiri di permukaan horizontal. Meski ada ombak yang menyapu dirinya, hal itu tidak mempengaruhi dirinya. Julian muncul dan melihat mereka berdua. Pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Arthur. Aura ini mempengaruhi wilayah laut, dan ombak yang menyapu di belakangnya langsung bergulung kembali. Namimaru berdiri di atas batu yang tinggi. Saat ini, Arthur dengan cepat mengambil tindakan. Kecepatannya secepat kilat. Itu sangat cepat sehingga Julian tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Arthur muncul di depan Haimaru, mengangkat tangannya untuk menyerang, dan menyerang Haimaru dengan satu telapak tangan. Haimaru menghindar. Serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam batu setinggi ratusan meter. Batuan itu langsung runtuh dan berubah menjadi tumpukan puing, sementara lubang tanpa dasar langsung muncul di tanah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Julian terkejut. Gerakan acak ini terlalu kuat dan menakutkan. Pada saat ini, Haimaru bergegas mendekat. Dia juga sangat cepat. Dia menggunakan serangkaian teknik telapak tangan yang belum pernah dilihat Julian sebelumnya. Dengan satu tembakan telapak tangan, cetakan telapak tangan yang tebal muncul. Arthur, yang mengenakan topeng, mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, menghancurkan bekas telapak tangan yang berat. Dia muncul di belakang Haimaru dalam sekejap dan meninju dengan keras. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi hancur, dan kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan tsunami. Cahaya putih menyilaukan mekar di seluruh tubuh Haimaru, dan cahaya putih dengan cepat berkumpul di belakangnya, membentuk perisai besar yang secara paksa menahan pukulan Arthur yang bertopeng. Klik. Meskipun mereka berjauhan, Julian mendengar suara klik. Dinding yang dibentuk oleh energi Haimaru masih tidak bisa menahan serangan Arthur yang mengenakan topeng. Tubuh Haimaru mundur dengan tergesa-gesa. Dan bekas darah muncul di sudut mulutnya. Gelombang. Dia berteriak ke langit. Saat suara gemuruh bergema, rambut hitam panjangnya berdiri tegak, dan mata gelapnya berubah menjadi merah darah pada saat ini. Kerasukan. Di kejauhan, Julian tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Dia tahu betapa menakutkannya Haimaru yang dirasuki. Setelah dirasuki iblis, Hatamaru mampu menghajarnya hingga tak mampu melawan. Ketika Arthur melihatnya,
ada senyuman tipis di wajahnya di balik topeng, sepertinya orang ini belum menyelesaikan efek negatif dari darah naga. Bahkan jika dia abadi, dia tidak dapat dirangsang atau memiliki emosi negatif. Jika tidak, seperti Sarah, kamu akan kehilangan akal sehat dan memasuki kondisi iblis dalam sekejap. Arthur tahu bahwa setelah menjadi iblis, kekuatannya akan meningkat. Inilah hasil yang dia inginkan. Jika ini adalah kekuatan Haimaru, maka perjalanannya akan sia-sia. Pedang. Haimaru meraung. Dia mengucapkan satu kata. Kata ini merupakan pengucapan bahasa Daxia. Saat suaranya bergema. Di pegunungan yang jauh dan hutan tua, di jurang naga, sebuah pedang pecah dari batu dan melesat dengan cepat. Julian hanya melihat cahaya pedang melesat ke langit di kejauhan. Cahaya pedang ini melesat dengan cepat dan muncul di tangan Haimaru. Haimaru, pedang ini. Baru saat itulah Julian melihat dengan jelas. Ini adalah pedang panjang dengan panjang 3 meter. Badan pedang berwarna putih dan bersinar dengan cahaya putih, menyilaukan dan menarik perhatian. Haimaru memegang pedang dan melakukan ilmu pedang yang menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Arthur, dengan pedang panjang di tangannya mengarah langsung ke kepalanya. Arthur, yang mengenakan topeng, memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindari pedang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pergelangan tangan Haimaru dan pada saat yang sama, pedang di tangannya berputar untuk menyerang tangan Baik Xiao kepala. Arthur, seorang ahli seni bela diri, berani dan mengambil tindakan secara langsung, menyerang pedang panjang. Kelima jarinya ditekuk membentuk cakar, dan kekuatan mengerikan berubah menjadi telapak tangannya, dan dia dengan paksa menggenggam ujung pedangnya. Pada saat ini, Haimaru dengan cepat menyarungkan pedangnya. Perkelahian sengit pun terjadi di antara keduanya. Hanya dalam waktu singkat, puluhan gerakan terjadi. Kecepatan serangan mereka begitu cepat sehingga Julian terpesona. Ilmu pedang Haimaru sangat aneh. Namun, Arthur menangkap serangannya dengan tangan kosong dan terus melakukan serangan balik. Gemuruh. Brak. Batu-batu besar di tepi laut terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Dampak dahsyat melanda hingga menimbulkan tsunami. Gelombang besar setinggi beberapa meter atau bahkan lebih dari 10 meter terus menghantam pantai. Julian tampak ketakutan. Dia pikir dia kuat, dia pikir kekuatannya berdiri di piramida prajurit, tapi sekarang dia melihat Haimaru bertarung melawan Arthur yang bertopeng, dia menyadari bahwa dia lemah. Salah satu dari dua orang ini bisa mengalahkannya. Tinju Kongming. Di kejauhan, Arthur, yang mengenakan topeng, berteriak. Dengan suara minum. Dia meninju dengan cepat. Dalam 1 detik, puluhan pukulan dilepaskan. Lusinan bayangan tinju turun dari langit dan menyerang Haimaru di bawah. Pedang panjang di tangan Haimaru menyapu sedikit, dan energi pedang diam muncul, menyerang lusinan bayangan tinju, menghancurkan semuanya. Tetapi pada saat ini, bayangan tinju terus berjatuhan dari langit, dan Julian tidak dapat menangkap satu persatu. Haimaru terus menghunus pedangnya, dan setiap kali dia menghunus pedang, energi pedang meledak. Energi pedang yang luar biasa bergerak mundur ke atas untuk bertemu dengan bayangan tinju yang padat. Boom! Bumi berguncang. Langit juga terkena dampak kekuatan ledakan yang mengerikan. Melihat dari kejauhan, penglihatannya agak kabur dan ruangannya tampak agak terdistorsi. Bab 885, sebuah dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Julian terpesona dengan apa yang dilihatnya. Namun, dia tetap memperhatikan dengan seksama, karena kedua orang ini adalah master terbaik, dan jika dia bisa belajar sesuatu dari pertempuran, itu akan berguna baginya sepanjang hidupnya. Pada saat ini, tubuh Haimaru bergerak mundur dan muncul di atas kepala Arthur dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, tubuhnya dan pedang di tangannya membentuk garis vertikal. Arthur bereaksi dengan cepat, mengangkat tangannya, merentangkan jarinya, dan hendak menjepit pedangnya. Saat ini, Haimaru mengubah gerakannya. Ini. Julian melihat beberapa petunjuk. Pedang Ki Satu Langit dan Bumi. Ini adalah seni bela diri yang terekam di dinding batu, ini adalah ilmu pedang terbaik, pedang langit dan bumi. Haimaru mengubah gerakannya, yang di luar dugaan Arthur. Arthur tidak bereaksi. Ketika dia melakukannya, pedangnya sudah datang. Dia dengan cepat menghindar, tapi masih sedikit terlambat. Lengannya terkena langsung, dan luka berdarah muncul. Haha. Arthur tersenyum. Tawanya bergema di seluruh area. Wajah di balik topengnya penuh dengan fanatisme. Berapa tahun? Tidak ada yang pernah bisa membunuhnya. Sekarang, dia terluka. Darah di tubuhnya mendidih. Hatinya yang kesepian akhirnya menemukan vitalitas. Haimaru bisa menyakitinya, dan kekuatan ini cukup baginya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Nak, izinkan aku meminjamkanmu pedangku. Arthur berbicara, suaranya bergema. Begitu suara itu datang, Arthur muncul di depan Julian. Sebelum Julian sempat bereaksi, dia segera mengambil tindakan dan merebut pedang naga pertama dari tangan Julian. Julian terdiam. Arthur meraih pedangnya, tapi dia tidak memiliki perlawanan apapun. Arthur mengeluarkan pedang naga pertama. Pada saat ini, kekuatan mengerikan meletus di pedang naga pertama. Dia hanya merasakan sensasi panas terbakar di telapak tangannya. Rasa sakit ini membuatnya hampir kehilangan cengkramannya pada pedang naga pertama dibuang.
Brengsek. Dia bersumpah dengan marah. Beri aku ketenangan pikiran. Dia tiba-tiba mengaktifkan energi aslinya dan secara paksa menekan pedang naga pertama. Namun, pedang naga pertama meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan aura yang lebih kuat. Bahkan Arthur sulit menahan aura ini. Pedang yang sangat kuat. Arthur terkejut. Sambil terkejut, dia dengan cepat mengaktifkan energi aslinya. Energi sebenarnya memenuhi pedang naga pertama, menekan aura pedang naga pertama dengan paksa dan bergegas menuju Haimaru di kejauhan. Julian melihatnya, dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Pedang naga pertama tidak dapat dikendalikan bahkan oleh surga. Sekarang dikendalikan oleh seorang pria bertopeng. Dia mempunyai keraguan dalam pikirannya. Siapa orang ini? Bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Daxia, dan dia seharusnya dari Daxia. Tapi apakah ada orang yang begitu kuat di Daxia? Julian menebak identitas Arthur, tetapi dia mengenakan topeng dan Julian tidak dapat melihat wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang ini adalah Arthur, penguasa paviliun Linlang di Gunung Linlang. Arthur memegang pedang naga pertama dan melakukan serangkaian ilmu pedang yang sangat menakutkan. Kumpulan ilmu pedang ini sangat aneh dan sangat kuat. Dengan satu serangan pedang, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Bahkan Haimaru menggunakan ilmu pedang langit dan bumi, tapi dipukul mundur dengan mantap. Julian menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan. Pertempuran sengit ini berlangsung lebih dari 3 jam. Dalam lebih dari 3 jam ini, baik Arthur dan Haimaru menampilkan banyak keterampilan ilmu pedang unik yang belum pernah dilihat Julian sebelumnya. Ini sangat menginspirasi Julian. Julian telah menyaksikan ilmu pedang pertama di Mausolem Kaisar pertama sebelumnya, tetapi untuk berlatih ilmu pedang pertama, persyaratannya sangat tinggi, dan dia baru saja mencapai ambang batas latihan sekarang. Sekarang setelah menyaksikan pertarungan antara keduanya, dia juga memiliki pemahaman baru tentang ilmu pedang pertama. 3 jam kemudian, saya melihat kilatan cahaya pedang. Arthur, memegang pedang Nagano. 1, muncul di depan Haimaru dengan kecepatan yang aneh. Pedang Nagano. 1 di tangannya diletakkan di leher Haimaru. Namun, dia tidak mengambil tindakan. Dalam waktu sesingkat mungkin, pedang naga pertama ditemukan kembali. Buang saja. Pedang naga pertama terbang menuju Julian. Julian dengan cepat mengambilnya. Arthur berdiri di atas laut, dengan tangan di belakang punggung, menatap Haimaru yang masih dalam keadaan kerasukan, dengan ekspresi tenang di wajahnya di balik topeng, dan berkata dengan tenang. Apa yang dia katakan adalah bahasa kuno, dan Julian juga tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, Haimaru perlahan keluar dari keadaan kerasukan. Saat ini, rambutnya tergerai. Penuh luka. Ada juga bekas luka berdarah di punggungnya, dan darah terus mengalir. Dia mengambil tindakan cepat untuk menghentikan pendarahan. Melihat Arthur, dia bertanya dengan dingin. Arthur berkata. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang dari pandangan Julian dan Haimaru. Setelah dia pergi, Haimaru tampak serius. Namimaru berjalan perlahan menuju pantai. Julian pergi tepat waktu dan menulis di pantai, Senior, siapa dia dan apa yang kamu katakan padanya. Haimaru menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengulurkan tangannya, dan kekuatan muncul dari ujung jarinya, menulis di pantai, saya tidak tahu siapa orang ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia membunuh Kirin dan mendapatkan darah Kirin dan ramuan dalam Kirin. Sejak saya berlatih sancing teknik yang Anda berikan kepada saya, sekarang bahkan jika saya dirasuki setan, saya masih mempertahankan kewarasan. Selama bertarung dengannya, saya tahu bahwa dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Baginya, ini tampak seperti permainan. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dari awal hingga akhir. Ada beberapa peluang untuk membunuhku. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang kejam. Pada akhirnya, dia berkata bahwa aku cukup baik dan memintaku untuk terus bekerja keras. Dia berkata bahwa dia akan datang kepadaku lagi dan bertarung denganku bahwa dia berharap lain kali aku tidak akan mengecewakannya dan membuatnya menderita. Ketika Julian melihat apa yang ditulis Haimaru, dia juga melihat ke laut di kejauhan. Siapa dia? Apakah ada orang kuat yang menakutkan yang tersembunyi di Daxia? Dunia ini benar-benar seekor harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Membantai Kilin dan mendapatkan darah Kilin dan ramuan dalam Kilin, ini mengerikan. Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dan Haimaru juga mengatakan bahwa kekuatan orang ini mungkin telah melampaui 9 alam dan memasuki alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada alam di atas 9 alam? Julian bingung. Bukankah ini berarti 9 alam adalah yang tertinggi dalam pelatihan seni bela diri? Masuk akal jika Anda memikirkannya. Tidak ada batasan dalam seni bela diri. Hanya karena Anda belum melihatnya bukan berarti Anda tidak memilikinya. Bahkan ada hewan legendaris seperti naga dan burung phoenix. Bahkan jika ada 10 atau 11 alam, Julian masih mempercayainya. Memikirkan hal ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Dia memandang Haimaru yang penuh luka dan menulis di tanah, saya tahu sedikit tentang keterampilan medis. Kembalilah ke Longyuan dan saya akan menemukan beberapa ramuan herbal dan membalutnya untuk Anda.
Haimaru menulis di lapangan, ya, oke. Setelah itu, keduanya meninggalkan pantai bersama dan menuju ke Longyuan. Setelah Julian memeriksa luka Haimaru, dia pergi mencari obat herbal. Bersambung.